Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kuhas TV yang dirahmati Allah, berjumpa lagi dengan Ana Rania di acara Ramadanku, Ramadan bersama Kuhas. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan untuk bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan ini. Di pertemuan kali ini kita akan berbincang tentang permasalahan seputar Ramadan bersama Abah. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ana Rania. Apa kabarnya Abah? Sehat, Ana, alhamdulillah. Sehat. Terima kasih Abah udah mau nemani Rania lagi di acara Ramadanku, Ramadan bersama Kuhas. Ada lagi nih Abah, pertanyaan dari sahabat Kuhas TV nih Abah. Nah, kira-kira pertanyaannya itu hukumnya apa sih Abah? Hukumnya melaksanakan sholat Id Abah? Baik. Ananda dan pemirsa yang dirahmati Allah SWT, sholat Id dikenal dengan Aidaini. Jadi dalam agama kita atau dalam fikih syariah, sholat itu ada dua. Ada Idul Fitri, ada Idul Adha. Idul Fitri dilaksanakan pada bulan Syawal, berbarengan dengan setelah melaksanakan puasa Ramadan. Sedangkan Idul Adha dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah, berbarengan dengan ketika memotong hewan kurban atau ketika orang melaksanakan ibadah haji. Hanya dua hari raya ini, tidak ada yang lain. Ya. Nah, jadi namanya sholat Aidain, dua hari raya. Nah, dua raya ini menurut ulama hukumnya sunnatul muakkadah, bukan wajib. Ya, jadi kita seherannya dan sedihnya anandarannya untuk sholat Id, rame-rame datang ke masjid. Di dengan sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, tidak kate di masjid. Salah. Karena yang wajib itu bukan itu. Kalau sholat Idul Fitri, Idul Adha itu sunnah muakkadah, bukan wajib. Ditinggalkan tidak masalah. Ya, karena kenapa? Dia hanya sunnah, ada sunnah yang sangat dianjurkan. Tapi kalau sholat maghrib, sholat isya yang 5 waktu itu ditinggalkan, dosanya berlipat ganda. Maka dari itu, sholat Id atau Idul Fitri dan Idul Adha Aidain, maka hukumnya adalah sunnatul muakkadah, sangat dianjurkan, dilaksanakan baik dan dilaksanakan sempurna. Makanya Allah dalam Al-Quran, kita lihat dalam Quran surah Al-Baqarah, litukmilul iddah wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kemudian juga qad aflaha man zakkaha, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Beruntunglah orang yang mensucikan dirinya. Pertama dia bertakbir dan menyebut nama Allah SWT, fasalla, kemudian dia melaksanakan ibadah sholat. Maknanya malam kita bertakbir setelah kita fullkan kita punya Ramadan, tukmilul iddah, kemudian tukabirullah, kemudian kita menyebutkan atau membesarkan Allah dengan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian setelah itu kita melaksanakan sholat. Mudah-mudahan dengan itu kita akan menjadi insan yang syukur, dan itu sunnatul muakkadah. Jadi maknanya pemirsa yang dirahmati Allah SWT, sholat Id hukumnya adalah sunnatul muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan dan sunnah yang sangat disenangkan. Pelaksanaan sholat Idul Fitri itu tidak hanya di masjid, afdol dilaksanakan di lapangan. Nah, itu eloknya. Sekarang kan di Indonesia sering hujan, Ustaz, laksanakan di masjid. Kalau tidak bisa di masjid, elok di lapangan, karena memang dianjurkan untuk melaksanakan sholat Id di lapangan. Kenapa? Karena semua orang bisa hadir. Kalau di masjid kan yang ibu-ibu haid tidak bisa hadir, karena ketika dia dalam kondisi Idul Fitri disunahkan. Bahkan kepada ibu haid, kepada perempuan yang sedang dalam keadaan nifas, disunahkan untuk datang. Apa tujuannya? Mendengar khutbah. Mendengar khutbah. Nah, itulah kira-kira disunahkan untuk melaksanakan Idul Fitri dan Idul Adha di lapangan. Kalau kondisi hujan, tetap laksanakan di masjid sebagai jamaah sempurna untuk melaksanakan Idul Fitri dan Idul Adha. Begitu Ananda Rani. Nah, baik Abah. Jadi hukumnya itu sunnah muakkad ya Abah ya? Bukan wajib. Iya, nah pertanyaan selanjutnya nih Abah. Apakah boleh Abah melaksanakan sholat Id di rumah secara sendiri-sendiri Abah? Hukum asal yang disebut dengan sholat Idain ini adalah bil jamaah, sebab dia kan ada syarat-syaratnya. Bagaimana mungkin sendirian kalau tidak? Kan namanya sholat Id kan ada khotibnya, ada bilalnya lah, kira-kira begitu. Kemudian ada jamaahnya. Dalam sholat Jumat saja, kata Imam Syafi'i kurang 40 clear, tidak dikategorikan sholat Jumat. Nah, kalau sholat Id tidak masalah, boleh laksanakan sendiri, cuman tetap dengan cara-cara. Coba kalau misalnya dewean, siapa yang khutbah, siapa yang yang bilang, dia dewe, dia olah khutbah, dia olah kan enak. Maka minimal ada, kayak kemarin kita lagi Covid, Abah juga sholat dengan keluarga ya, bisa. Kayak kemarin Covid, bisa keluarga, misalnya dalam keluarga itu ada 9 orang, 1 orang jadi khatib, 1 orang jadi bilang, 1 orang jadi imam. Jadi semua berjalan, itu dilaksanakan boleh. Namun kalau sendiri tidak terbayang, bagaimana kira-kira sholat Id sendiri? Ya, maka kalaupun jamaah paling tidak ada 4 orang yang bisa bersama, ya anak, kemudian suami istri, kemudian anak dan orang tua, paling tidak di situ berkumpul untuk melaksanakan sholat Id dengan bersama di rumah. Jadi tidak perlu rame-rame di masjid. Kenapa? Karena kondisi itu dibolehkan oleh ulama. Jadi sholat Id sendiri dalam maksud sendiri dalam keluarga dibolehkan selama syarat dan rukunnya tetap kena dan tetap diatur dengan baik. Begitu. Baik Abah. Nah, jadi itu sholat Id itu boleh ya Abah di rumah tapi dengan keluarga ya, gitu ya Abah. Dulu kan kita waktu corona kemarin itu kan tidak ada sholat Id. Ada beberapa tempat yang boleh sholat Id. Abah sendiri ya
Abah jadi imam, kemudian anak Abah jadi jadi khatib, kemudian yang lain jadi Bilal, sehingga memang bermanfaat. Makanya hikmah dari corona kemarin, Ananda Rania dan pemirsa, ada hikmah kebersamaan dengan keluarga. Ya, kita sholat id juga khutbahnya pendek, kemudian juga dengan keluarga bersama-sama. Karena itu dianjurkan oleh pemerintah untuk menghindarkan diri dari pandemi COVID-19 kemarin. Jadi maknanya kalau kita laksanakan sendiri silakan, tapi bersama keluarga. Kalau sendiri rasanya tidak bisa ya. Misalnya Abah sendirian sholat, coba contohnya Abah sendirian. Kalau sholatnya sholat selain daripada Idul Fitri mungkin, misalnya sholat duha atau sholat tarawih, tidak masalah. Tapi kalau sholat Idul Fitri syaratnya adalah diantaranya ada khotib, walaupun khotibnya termasuk juga yang sunnah. Karena beda antara Idul Fitri dengan Jumat adalah kalau Jumat ya khutbah dulu baru sholat, sementara kalau Idul Fitri sholat dulu baru khutbah. Nah, itu perbedaannya. Jadi semuanya harus dilaksanakan dengan maksimal dan sempurna. Begitu Ananda. Baik Abah, terima kasih Abah atas jelasannya. Itu sangat bermanfaat sekali bagi kita semua, terutama bagi Anda pribadi. Baik pemirsa, demikian perbincangan kita pada kali ini. Tunggu kami di episode selanjutnya. Jangan lupa like, share, and subscribe. Ananda Rania pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.